nggak kurang jelas. Kepala ini maksudnya kepala warga orang apa keluarga kakek apa gimana? Warga. Kenapa kok dibawa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama kami tim pasukan langit Borneo. Saat ini kami berada di Bukit Terabas ya Mas ya. Iya Mas. Jadi tadi kami melanjutkan perjalanan. Sebenarnya malam ini tadi ada tempat kunjungan dan pulangnya ada teman yang menginformasikan bahwa banyak gangguan di jalan pulang arah kami pulang ini sekarang teman-teman, yaitu di jalan terobosan ya, jalan masuk ke desa Bina Bakti Tunggal. Oke, boleh diceritakan Mas kejanggalan apa yang sering ada di sini atau pernah sampean alami di sini? Dari Mas, namanya siapa? Agia, boleh diceritakan dulu. Jadi itu ceritanya saya pernah melihat orang bawa kepala gitu. Waktu saya pulang dari SP5 itu kan sekitar pukul 2. Nah itu saya lihat di situ Mas. Dia awalnya turun gitu kan. Nah saya kira orang apa gitu bawa plastik gitu. Nah saya tanyain, betul aku ada deh ini kok dia kok nyebrang langsung hilang di situ Mas. Saya kaget gitu. Hilang deket jurang itu langsung hilang gitu. Dan itu bukan hanya saya Mas, banyak orang-orang itu cerita juga kayak gitu. Jadi saya juga pernah lihat sendiri. Terus tapi plastik itu ya, dibawa pakai plastik itu. Bukan, pertama kan saya kira plastik, ternyata itu rambut dicangkang kepala gitu. Kepala Itu gitu. laki-laki. Iya Pak. Ya, seperti yang informasi dari narasumber tadi, bapak-bapak tadi juga bilang seperti itu. Nah, Ya Pak. pulang dari Pangkalan Bun ke sini Iya. juga Juga lihat itu orang motor itu selalu berebet gitu Pak. Bahasanya Ini. Nah, ya itu berebet mesti sampai tanjakan sana tuh baru lancar lagi gitu. Kayak mau mati gitu. Itu kalau saya cuma sering gitu. Pengalaman pribadi itu ya. Iya Mas. Enggak kata orang lagi. Iya, Jadi itu. pernah ngalamin teman-teman ini. Mas Agia itu pernah lewat sini. Ada yang namanya ngeliat orang lewat nyangking megang kepala terus tiba-tiba hilang kayak gitu. Dan juga sering kali melintas di sini tuh motornya itu seperti gangguan gitu. Kalau dari Mas sebelahnya namanya siapa Mas? Nama saya Agung. Oke. Ini punya pengalaman pribadi atau kata orang boleh diceritakan Mas? Lebih ke cerita pribadi sih Mas. Kan lebih kalau sering lewat sini kan ya gitu sering merinding gitu. Terus beberapa kali sering dilihatin sosok orang tua udah sepuh sih Mas. Dia kayak bawa alat kayak sejenis arit atau gimana gitu ya. Terus ya lewat aja kan saya kira cuma orang biasa gitu tuh di daerah jalan bawah situ kan. Nah itu saya lewat biasa gitu, terus kok ada ngerasa aneh janggal gitu kan. Terus saya tuh nyoba lah nengok ke belakang, kok makin mepet ke jurangnya tiba-tiba tuh hilang gitu kan. Saya kaget tuh, coba saya ngebut tuh berat gitu di gasan motor tuh ya. Terus ya tiba-tiba ya itu pas motor mati saya juga kaget panik kan, dorong sama lari gitu kan. Itu sendiri Mas, itu waktu pulang dari diklat SP5 itu. Iya. Terus habis itu ya saya besoknya waktu pulang lagi nggak berani lewat sini, udah langsung Was-was ya? Langsung puter balik lewat muter gitu. Muter lewat jalan yang utama itu teman-teman. Ini jadi sebelah sini itu jurang teman-teman, sebelah sini itu jurang yang dimaksud. Terus ini bukitnya ini ada. Terus juga sering Mas ada penampakan ibu-ibu itu bawa bayi itu Mas. Oh iyalah. Iya, itu lebih sering kan Jadi dari banyak ya di sini ya. iya. Rata-rata tuh ya nggak dari saya pribadi sih, udah banyak pengalaman dari orang-orang saya pribadi juga kan. Ya sering cerita gitu, kok di sini ada itu gimana gitu. Ya. Tadi kita nggak ada yang di sana kan? Nggak ada yang naik kan? Teman-teman di sini semua. Oke. Mungkin Pak Yai nanti dihubungi Gus, langsung aja kita gali informasi. Karena banyak sekali gangguan di sini, kita langsung pakai mediator. Nanti saya tak hubungin Pak Yai untuk ngecek ke atas ada apa di sana. Ayo kita tak suruh meditasi di sana. Permisi. Nah ya, untuk
selanjutnya kita mediator karena adakan mediasi karena Mas Ivannya tadi lagi usul Pak Aris ke atas Pak ini. Kita adakan mediasi langsung untuk menggali informasi yang ada di sini. Katanya ada kakek bawa kepala, yang ibu-ibu bawa bayi, macam-macam. Jadi kita langsung ke mediatornya cepat karena ini lagi hujan keadaannya ya. Ini Mas Agung yang nanya ya, yang Mas Agia itu. Dengan siapa? Bisa bicara nggak? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Mau tanya informasi apa? Ini dengan kakek apa nenek? Hah? Kakek. Tinggalnya di mana, Kak? Hah? Di sini. Rumahnya di mana? Di sini. Bisa bicara sebentar, Kak? Mau tanya, ya? Kakek bawa apa? Apa yang di kakek di bawah tangannya ini? Kepala. Itu kepala siapa, Kak? Nah, udah kakek di sini ya. Bentar, minta waktunya. Itu kepala siapa, Kak? Warga siapa? Ya kenapa kepalanya di bawah? Balas dendam. Itu orang dibunuh apa gimana? Keluarga kakek apa gimana? Bukan. Udah. Mau pulang kemana? Mana tempatnya? Ini bentar, ini saya lagi nanya kakek. Nah, kenapa kakek sering ketika ada orang melintas jalan sini sering nampak? Kenapa, Kak? Rame. Jadi kakek nggak suka ketika ada orang melintas. Nggak, kurang jelas. Kepala ini maksudnya kepala warga orang apa keluarga kakek apa gimana? Warga. Kenapa kok dibawa? Alasannya dibawa itu apa? Kenapa alasannya? Gak apa-apa. Oh, orangnya? Hanya kakek yang tahu ya. Orangnya ini dibunuh kah? Yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? Zaman dulu kah? Pembunuhan di sini gitu ya? Oh ya. Tidak. Yang orang perempuan yang bawa anak kecil mana, Kak? Yang sering nakutin? Itu ya. Anaknya ada, Kak? Kalau ditarik perempuannya nanti anaknya gimana? Saya tidak tahu. Kakek di sini dulu, ya. Bentar. Saya padukan dengan ini ya. Ini kakek yang sering nampak. Yang tadi putih di sana nampak putih apa, Kak? Itu apa? Siapa itu? Ini bawa apa ini? Anaknya usia berapa? Kecil. Kenapa kok dibawa? Masih kecil. Kenapa kau sering nampak? Kenapa? Sering apa misalkan orang melintas itu kok sering apanya? Oh, jalannya. Oh, rumahmu dirusak gitu ya. Suaminya mana? Nggak punya. Wujudnya ini apa ini? Kayak apa? Kuntilanak apa gimana?
sama ya. Anaknya tak minta boleh? Boleh nggak? Nih, kasihkan saya boleh? Nih, biar saya rawat di rumah. Hujan-hujan Pak nggak kasihan anaknya? Nah terus ketika ada orang melintas ke sini kok motor mati, itu siapa yang tahu nggak? Siapa? Oh, di situ. Kenapa kok dimatikan? Berisik. Oh gitu ya. Nah, jadi udah saya minta rawat anaknya dengan baik ya. Ya kalau memang ada perusakan jalan ataupun ya inilah alam manusia ya, karena pelebaran jalan atau apapun ya kita nggak disengaja, minta maaf ya, jangan mengganggu lagi ketika ada orang melintas di sini ya. Nah, anaknya dirawat dengan baik ya. Makasih atas informasinya ya. Kakek, nah pesan saya terakhir kek untuk kakek, saya minta maaf karena mengganggu waktunya ya. Kakek mau pulang silakan, istirahat yang tenang. Kepalanya itu dilepas boleh kak? Kasihkan saya boleh? Saya bawa pulang kek ya. Kenapa nggak boleh? Sampai kapan akan bawa kepala ini? Selamanya? Nah, ya udah itu urusan kakek. Yang penting dari saya pribadi, mohon Pak kakek, kalaupun ada orang manusia lewat sini ataupun kakek diusahakan jangan nampak ya, menuju di sini ya. Nah, karena kita sudah di alam, dimanapun ya kalau manusia ada salah, namanya manusia nggak tahu keberadaan kakek di sini ya. Ya, itu pesan saya ya. Jangan ganggu motor yang rusak ataupun sampaikan kepada teman-temannya motor mati atau berebut katanya tadi ya. Sampaikan ya. Bagi manusia juga nggak bisa apa-apa, nggak tahu kakek ada di sini keberadaannya ya. Udah kakek pulang istirahat. Nah itu ya untuk keterangan dari kakek tadi, dia membawa kepala tapi kepala warga yang telah dibunuh, tapi kakek ini punya rahasia sendiri, entah kenapa ada balas dendam apa katanya, tetapi kakek nggak mau kasih tahu infonya ya, mungkin ada rahasia sendiri. Saya ya juga nggak mau menanya lebih detail untuk kakek tersebut. Dan yang perempuan tadi ya ini kayak si kuntilanak ya, nah kuntilanak karena yang membawa bayi tadi merasa terganggu karena ini rumahnya asalnya ini kan bukan jalan atau ya namanya bukit. Nah bukit ini rumahnya, terus namanya diperiksa, terus buat jalan, terus bukitnya diturunkan apa, nah, akhirnya ya jadi seperti ini ya. Nah itu keterangannya. Kita cari Mas Irfan tadi kemana, untuk mungkin lagi menemui Pak Yai ya. Nah keadaannya ini kendalanya lagi hujan, mungkin naik bukit kan, naik bukit Pak Yai tadi lagi meditasi sama rasa Mas Irfan usulnya ke atas. Saya nggak bisa nutup antara pada mobil ini, saya tutup. Nah untuk semuanya yang melintas di sini ya mohon hati-hati kembali, namanya kita sudah di dalam ya, jadi ya jangan takut. Kami mewakili dari Pasukan Langit. Nah mohon maaf kalau keterangannya kurang detail ya, karena cuaca lagi hujan juga ya Mas Agia, Mas Agung. Nah jadi untuk para penonton, untuk Pasukan Langit Borneo, ikuti terus channel Pasukan Langit Borneo. Apabila mana kita ada kekurangan kata ataupun yang kurang jelas tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya sudah dengan Pak Yai Sofwan Kakak Putih. Jadi ini Pak Yai dari tadi Gus Ali di bawah melakukan mediasi, Pak Yai ini meditasi ya. Jadi berkomunikasi dengan cara duduk diam kayak gitu. Ini kalau boleh tahu nih Pak Yai, hasil meditasinya itu tadi yang nampak itu sosok apa Pak Yai? Waktu itu
tempat dekat sini tadi, ini kan kelihatan dari bawah ya tadi. Iya, Itu kuntilanak. kuntilanak ya. Mungkin yang katanya ibu-ibu bawa anak itu mungkin ya. Ya. Terus di meditasi Bapak atau Pak Yai ini apa lagi hasilnya? Ada sebuah apa lagi yang komunikasi tadi? Nah, ini Mas Isan, jadi saya tadi sengaja ya ikut konten karena begitu rombongan kita datang, tapi mereka itu langsung ngumpul di sini di atas bukit ini. Jadi kita sampai opening di bawah, saya langsung kejar ke sini ya. Langsung kita ketemu lagi di sini dan alhamdulillah dapat ini. Apa ini? Ini tuh perisai gaib. Jadi ini kalau digunakan oleh pasukan jin itu untuk perisainya. Kalau mau perang itu ditanam di perisainya. Sebetulnya ini benda unik sekali. Ini dari kura-kura gunung. Ini dari kura-kura gunung yang kemudian kalau waktu-waktu tertentu itu ganti kulit. Nah itu dimanfaatkan oleh bangsa halus untuk perisai. Ini yang megang sendiri itu siapa? Atau kakek-kakek itu kakek yang diceritakan oleh narasumber kita ini? Iya, betul. Jadi kakek-kakek tua itu sebetulnya menyimpan rahasia besar di alam gaib. Itu punya pusaka selain celurit atau sabit itu juga ternyata dia itu prajuritnya istana yang ada di Bukit Maut. Bukit Maut. Jadi di sana itu ada istana gaibnya. Jauh Nah ini, padahal ya. ini tasanya ke sini. Jadi dia itu termasuk salah satu prajurit lama yang sudah senior. Ya. Sudah sepuh, sudah tua. Ini berarti tadi dapat dari kakek-kakeknya. Ya, dan ini saya merasakan ada jodohnya. Soalnya tadi kakek-kakek itu pesan, temukan jodohnya, saya kasih satu lagi. Ini berarti dikasih, tapi suruh nyari sendiri Suruh jodohnya. nyari jodohnya sendiri di sekitar sini. Nanti akan ada benda lain lagi. Ada lain lagi. Jadi mungkin 3 Kasih malam ini. hadiah lagi. Nah. Sampai jangan tahu posisinya di mana kira-kira. Saya merasakan kuat sekali energinya di sebelah sini. Berarti langsung aja kita gas ya. Oke, langsung kita cari. Posisi di atas ini ya seperti biasa, Mbak. Ya. Lumayan semak-semak teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, ini sepasang ini. Oke, teman-teman, boleh dilihat. Ini kita dapat lagi nih yang baru nih. Ini yang baru. Mirip aja, sama. Ya sama aja. Ini memang pasangannya ya Pak. Nah, ya? ini pasangannya ini. Hmm. Nah, ini Mas Ivan, ini yang agak besar ini. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Nah, katanya tadi kan ada satu barang lagi yang akan jadi ada. Ini caranya kayak gimana ya? Nah, ini saya baru saja dibisiki oleh kakek. Jadi ini itu tengahnya ada kotaknya ya. Kotak. Nah, ini dipaskan begini sebetulnya. Jadi ini kita pelungkupkan gini aja sebetulnya. Nah, saya baca doanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang saya maksud Ada kitab Stambul ini. tiba-tiba bisa muncul di dalamnya kayak gitu teman-teman, yaitu kitab Tapi Stambul. sudah tua sekali. Nih. Tulisannya mungkin Udah nggak bisa kelihatan. tapi auranya sangat kuat. Ini masih lengkap ya? Masih lengkap ini, masih satu kitab. Jadi kalau saya akhirnya berpikir
perisai ini untuk menjaga kitab Stambul ini. Stambul. Jadi ada Tapi rahasianya kakek ini ya. Harus sepasang. Alhamdulillah sudah kita dapatkan. Ini langka sekali Stambul yang seperti ini. Udah sangat tua teman-teman, udah sangat tua. Udah sangat tua dan perisainya juga udah sangat lama kayaknya teman-teman. Nah ini meskipun kecelup air tidak akan basah, ini kan musim hujan, tapi kondisi masih kering. Ya, betul. Kondisi masih kering. Karena mungkin juga dijaga oleh gaib gitu ya. Iya. Ya, oke teman-teman. Jadi sangat luar biasa pada malam hari ini kita dapat sesuatu yang mulia, ya, yaitu kitab suci, termasuk kitab suci dalam bentuk kecil, yaitu Al-Quran, ya, kitab suci Al-Quran dalam bentuk kecil, dan 2 perisai. Kayak manfaatnya mungkin nanti bisa juga untuk kita aplikasikan ke pengobatan ataupun pagar kayak gitu ketika ada orang yang membutuhkan pagar. Mungkin kita tutup aja ya Pak ya, karena ini udah malam, posisi hujan. Dan maaf kalau suaranya agak berisik karena memang kita di seberang jalan lintas. Tadi kita memang lagi di jalan. Usali kayak di bawah juga mediator di jalan kayaknya. Oke teman-teman, pertemuan kita mungkin sampai sini aja. Saya berterima kasih khususnya untuk Pak Yai Usali yang selalu mendampingi kita semua, dan untuk teman-teman semua atas dukungannya, gitu, atas dukungannya sudah mendukung channel kami tim Pasukan Langit Borneo, karena banyak pelajaran yang akan kami sampaikan di konten-konten kami. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe, tonton terus, kemudian tekan like, komen, dan share. Ya, atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.